Terus terang memang ini adalah proyek yang luar biasa yang saya tidak pernah berpikir bahwa saya mungkin bisa lakukan ke orang-orang yang kita lihatnya cuman sekilas ya, karena videonya kan cuman berapa menit. Nah, tetapi kita coba dengan cara ini bahwa saya masih bisa membantu walaupun, informasi yang saya terima itu tidak sejelas kalau anak ibu di tempat saya. Kita coba dulu. Nah, sampai kalau keadaan anak ibu memang sangat serius, mau nggak mau, mungkin ibu juga harus ditemani oleh terapis yang memang sudah berpengalaman bagaimana caranya mengajar anak itu. Karena ini adalah materinya, tetapi pada waktu pemberian materi itu diperlukan juga skill-skill yang lain, yang dimana mungkin ibu nggak tahu, nggak punya. Jadi nantilah saya terangkan pada waktu kalau kita lihat video ya. Itu orang tua kalau memberikan pertanyaan dengan terapis, cara terapis memberikan pertanyaan itu jauh berbeda. Karena kalau orang tua itu kan ya namanya punya maternity ya, keibuan. Jadi dia nggak tahu seberapa cepat dia harus ngomong, karena konsentrasi cuma 1 sampai 3 dipertimbangkan. Maka dari itu, dengan materi yang sama, mungkin terapis bisa berhasil, tetapi orang tua bisa gagal. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dikuasai oleh orang tua, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Waduh, ada 34 mau. Anak saya 4 tahun 10 bulan, kalau disuruh ambil sandal atau topi mengerti, diajak ayo dia mengerti, tapi untuk mengucap satu belum mau dan seperti dia belum mengerti dengan apa yang dia bicarakan walaupun dia sering ngoceh, cuma perintah sederhana yang dia ngerti. Nah itu Bu, ini pasti satu arah ya. Oke, saya nggak perlu Ibu menulis punyanya Ibu di sini apa, tetapi saya tekankan di sini Ibu ada satu kertas, Ibu menulis di kertas Ibu sendiri, apakah anak Ibu verbal atau nonverbal. Kalau setelah milih verbal sama nonverbal, anak Ibu satu arah atau 2 arah komunikasinya. Kalau sudah memilih satu arah sama 2 arah, kita lihat fokusnya itu, kualitas fokusnya itu seperti apa. Mau yang 1 detik, kurang dari 3 detik, 35 detik, atau di atas 5 detik. Ya, itu yang saya harapkan. Ibu nggak usah tulis di chat ini. Karena apa? Karena saya nggak bisa mengetahui ini. Jadi Ibu menulis di kertas apa mengenai anak Ibu yang mana gitu ya. Seperti Angga bisa verbal 1 arah yang 3 detik. 2 arah mengucapkan salam saja. Spontan keinginannya sederhana mau makan, mau minum, bisa menjawab pertanyaan yang dia hafal. Nah, pertanyaannya ini apa saja, Bu? Nah, yang dihafal itu mungkin apa kabar? Baik. Namanya siapa namamu? Angga. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Tolong ditulis. Jadi pertanyaan yang dia bisa jawab itu adalah hanya hafalan. Kalau biasanya anak-anak pertanyaannya diganti seperti siapa namamu, dia bisa jawab. Tapi kalau ditanya namanya siapa, mungkin dia nggak bisa jawab. Itu maksudnya Bu Astuti mungkin ya. Itu Bu, jadi mungkin kalau Ibu bisa list pertanyaan apa yang dia hafal, nah, Ibu ini bagus karena dia tahu bahwa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Angga itu adalah pertanyaan hafalan. Hafalan itu yaitu yang saya ngomong, apa kabar? Baik. Jadi dia itu dikondisikan bahwa dia hanya menghafal
apa yang beberapa pertanyaan yang diulang-ulang diajarkan ke dia sampai dia bisa merespon. Kalau ada pertanyaan seperti ini, responnya seperti ini. Tetapi apakah dia mengerti? Nah, itu mungkin jadi satu pertanyaan. Kecuali dia bisa sudah mengerti, sudah melakukan pertanyaan itu ke orang lain untuk mendapatkan informasi. Seperti kalau dia lihat ibunya sakit, dia bisa tanya, "Ibu bagaimana kabarnya?" Mungkin ya, kabar itu hanya, "Oh, ibu sakit." Dia taunya kalau saya kabar mengenai keadaan seseorang. Nah, walaupun lucu dalam situasi itu dia menanyakan, "Ibu apa kabar?" "Oh, ibu sakit kepala." Nah, padahal kita dalam keadaan sehari-hari nggak ada yang tanya apa kabar untuk eh, seperti itu untuk di sesama anggota keluarga gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tapi yang hanya dia hafal. Bagaimana kalau anak tidak bertanya tapi mengemukakan keinginannya? Jadi belum sempurna, Bu. Jadi Ibu bisa ngomong, anak saya dua arah, hanya bisa mengemukakan keinginannya, tetapi belum bisa bertanya. Gitu, Bu, untuk Pak Antonius ya. Terus untuk Bu Siti baru bisa bersuara sekitar 3 bulan yang lalu, sebelumnya diam aja, Bu. Kalau mau bicara baru bisa menirukan. Ini nanti di kolom menirukan Bu Siti ya. Jadi Nabil ini belum bisa, bukan nonverbal, tetapi nanti cuman bisa punya kemampuan menirukan suara dan kata. Ya. Untuk Bu Ramawati, Arsaka kalau mau bertanya cuma bisa 2 kata. Misalnya mobil di mana, menjawab juga bisa 2-3 kata. Kadang dia bingung mau gunakan kata apa untuk bertanya, dia ucapkan kata ini atau itu. Nah, Bu, kalau ini ya Ibu bisa katakan bahwa dia cuma bisa bertanya di mana, mobil di mana. Jadi mungkin kata tanya yang lain mereka belum anak Ibu masih belum bisa ya. Ibu katakan di sana anak saya cuma bisa kata tanya di mana, menanyakan mobil di mana. Apakah dia bisa menanyakan Bapak di mana, Ibu di mana, atau kalau punya adik-adik di mana, atau Ibu punya dia tanya baju saya di mana, jadi nggak dengan mobil aja. Kalau kita mau tahu anak kita sudah bisa tahu di mana, itu for sure yaitu Coca-Cola dengan apa saja, kapan saja, di mana saja, siapa saja, apa saja. Nah, ini kalau hanya bisanya menanyakan dengan mobilnya, nah Ibu harus kembangkan di mana ini dulu, Bu. Jadi itu nanti sebenarnya yang mau saya katakan untuk next week. Ya, nanti gimana kalau anak saya bisanya bertanya tapi cuman kata tanya tertentu. Oke. Dan bertanyanya di mananya cuma pada waktu dia menanyakan mobilnya aja. Enggak bisa menanyakan hal-hal yang lain. Mungkin enggak bisa menanyakan orang, ini cuma benda-benda kesukaannya dia yang dia bisa. Itu loh. Jadi nanti ini karena dengan seperti itu saya gampang memberikan tip-tip untuk Ibu bagaimana membuat selain mobil aja, dia bisa bertanya hal-hal yang lain, yang mungkin barangnya dia yang lain, sampai ke orang-orang yang lain. Orang dalam bentuk orang yang dia cari, bukan cuman objek benda. Oke, Bu Rahma, setelah itu Bu Nia. Anak saya 2 tahun 4 bulan belum bisa fokus kalau ditanya. Bagaimana cara mengajarkan agar bisa fokus? Iya, Bu. Nanti itu saya akan ajarkan, nggak bisa saya ajarkan di sini. Nanti kalau sudah selesai kita status anak Ibu bisa, karena fokus itu bermacam-macam. Harus ada fokus itu ada fokus aktivitas, fokus komunikasi,
Nah, kalau langsung kita ajarkan fokus komunikasi sedangkan anak Ibu masih belum kosakata, ya saya kan nggak mungkin bisa. Nah, Kak, jadi, kalau saya semakin banyak tahu mengenai kondisi anak Ibu, sebenarnya semakin semakin mudah bagi saya memberikan, eee, tips gitu ya, Bu, ya. Anak saya oke, untuk Yao-Yao masih spontan satu arah jika minta sesuatu aja, Bu. Ini pun kadang masih harus disuruh lebih suka narik-narik. Berarti ini spontan 2 arah, Bu. Yang satu arah itu kan kita ada verbal satu arah, verbal 2 arah. 2 arah itu dari anak, dia sudah bisa minta sesuatu itu, eee, sudah verbal 2 arah, tetapi dia cuma bisa minta, masih belum bisa bertanya. Jadi Ibu harus seperti itu, Bu, apa, menulisnya nanti laporannya. Nah, bertanyanya masih belum bisa, bisa menjawab pertanyaan ini apa, jadi mau apa, tapi di mana, kemana dan lain belum bisa. Nah, itu juga dikatakan, Bu, eee, mamanya Yao Yao. Jadi dia bisanya menjawab pertanyaan itu cuma bisanya yang apa, gitu ya. Kalau yang lainnya belum bisa. Kalau manggil papa, mama, koko udah spontan, oke. Jadi ini seperti Yau-Yau ini kalau dipanggil bisa noleh, kadang jawab iya, kadang enggak. Kalau ini mungkin kalau yang seperti ini anaknya sudah bisa ngomong, ya untuk kadang dipanggil nggak ngerespon, itu mungkin ada hal-hal lain yang bukan berkaitan dengan komunikasi, tetapi ada berkaitan dengan sisi emosional anak ya, mungkin experience, pengalaman anak dipanggil-panggil itu, ngapain mama saya manggil. Mama saya manggil terus nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita manggil atau papanya manggil itu dia ngomong, "Ah, paling-paling cuman gitu aja," gitu ya. Jadi di sini nanti itu kita bisa, berikan sesuatu. Jadi kalau kita manggil kita juga hati-hati, manggil itu harus ada, maksudnya dan juga manggil itu maksudnya itu bagi yang dipanggil itu dia menerima sesuatu yang menarik buat dia gitu ya. Jadi, jangan jadi anak itu walaupun anak kita itu kita juga enggak sepertinya, "Wah, kan anak saya, mau saya panggil kapan pun ya terserah-terah saya kan." Nah itu kan belum tentu seperti ini, Bu. Kalau anak kita sudah mulai mogok, kita sendiri yang bingung, gitu loh. Oke, Yau-Yau, Ibu berikan kalau manggil, jadi untuk, manggil ataupun berbicara cuma bisa satu kata ya, Bu, ya? Papa, mama, koko ya? Dan kayaknya spontannya juga belum banyak, belum bisa spontan. Masih banyaknya harus disuruh-suruh untuk spontan gitu ya. Lebih mudah untuk pakai gerak tubuh spontannya, narik-narik atau jadi ini semuanya Bu, kalau Ibu 2 arah, tapi 2 arahnya itu dengan note yang banyak. 2 arah cuma bisa ini. Jadi kita bisa kembangkan 2 arahnya yang mana yang kurang gitu. Oke, namanya Yao Yao, nanti kalau buat report untuk verbal dan nonverbalnya, itu tolong tulis yang seperti ini, mungkin ditambahi informasi-informasi yang lain. Kalau Bu Neti kalau bercerita belum bisa, tapi dia bisa bertanya siapa anggota rumah yang tidak bisa dilihat di sekitarnya dan sudah bisa mau pipis, pop, atau mau mandi. Nah, oke oke untuk Bu Neti, untuk mungkin orang tua yang lainnya, mungkin bisa dilihat dari kasus Yau Yau ini loh. Dia 2 arahnya seperti apa. Jadi tolong saya diberikan perincian kalau bisa, eee, spontan bicara, itu bicara apa. Biasanya bicara kebutuhannya dia. Terus
Bisa juga memanggil. Memanggil kalau di sini kan cuma bisa satu kata. Nah, terus dia bisanya menjawab pertanyaan cuma apa ini. Jadi tolong nanti kalau dibuat pertanyaan seperti itu ya Bu, kalau saya nggak kembali ke sini, nanti kita nggak selesai materi kita hari ini. Jadi saya kembali ke materi saya, tolong Ibu Bapak ditulis dan nanti kalau sudah selesai mungkin besok Ibu bisa berikan ke admin Mata Hati dengan di WA aja. Nanti dari sana untuk minggu depan saya akan ngomong kalau saya akan berikan program ini untuk anak-anak yang mungkin belum bisa, dua arahnya belum sempurna. Nah, itu Ibu ikut karena Ibu tahu dua arah anak Ibu belum sempurna. Nanti kalau momennya ada saya buat sesi bagaimana cara membuat anak kita makan yang benar. Ibu lihat, mungkin saya akan berikan untuk ibu-ibu ini yang perlu untuk hadir dalam sesi saya. Sesi saya yang mungkin kapan gitu ya. Karena saya sudah punya data Anda. Maaf ya Ibu ya. Aduh, tenggorokan saya kok nggak terlalu enak. Oke, saya kembali ke ini ya. Kembali ke sini saya ini masih ada 50 message. Kalau saya baca nggak keburu, Bu. Saya selesainya baca ini sudah jam 5, Bu. Jadi saya kembali ke sini, ke materi saya, supaya Anda mungkin bisa setelah mendengarkan ini, maka mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan itu sudah terjawab. Nah, karena saya sudah memberikan contoh beberapa orang tua yang di atas-atas itu memberikan pertanyaan, saya jawab, Anda mestinya membuat report yang seperti apa, mungkin ikut aja yang seperti itu ya, yang kira-kira yang terakhir saya berikan itu untuk kasusnya Yao-Yao. Untuk verbal satu arah, dua arah bisa dikatakan dengan jelas. Verbalnya itu seperti apa. Jadi saya tuh punya bayangan. Gitu.